Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Bahagia sekali saya Dahri Iswanto bisa kembali menjumpai teman-teman semuanya di konten video terbaru saya. Nah, di video terbaru saya ini saya akan cerita pengalaman saya selama kurang lebih 10 bulan aktif membuat konten YouTube hingga akhirnya pada bulan ini, tepatnya tanggal 22 Mei kemarin, saya bisa 4.000 jam tayang, dan pada tanggal 25 Mei ternyata langsung lolos untuk monetisasi. Selengkapnya teman-teman simak di video saya yang satu ini. Jangan lupa juga nih buat yang belum subscribe, teman-teman langsung aja dipencet tombol subscribe-nya, kemudian like video ini, dan jika video ini dirasa memberikan informasi atau juga semangat buat teman-teman semuanya, bisa di-share ke yang lain ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya saudara, punya teman yang juga ingin monetisasi channel YouTube-nya. Nah, teman-teman, yang pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau channel YouTube teman-teman itu bisa berkembang, kemudian bisa lolos monetisasi ya. Yang pertama itu pastinya adalah niat ya. Jadi niat ini menentukan banget nanti langkah kamu itu bakal bagaimana ya. Jadi teman-teman itu punya niat apa sih membuat konten di YouTube? Apakah hanya untuk dokumentasi atau untuk portofolio, atau memang teman-teman serius ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube? Kalau teman-teman niatnya hanya dokumentasi, ya mungkin teman-teman itu tidak akan peduli dengan jam tayang, tidak peduli dengan jumlah subscriber gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu niatnya memang ingin monetisasi, di mana syarat monetisasi itu adalah dalam 1 tahun minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, maka teman-teman akan berusaha gimana caranya bisa mendapatkan minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, tentukan konten atau isi dari channel YouTube teman-teman. Nah, kalau berbicara soal konten memang gampang-gampang susah ya. Tapi kalau dulu pengalaman saya memilih konten YouTube itu dengan sesuatu skill yang saya kuasai. Jadi saya itu punya background pernah menjadi seorang penyiar radio selama kurang lebih 12 tahun. Dimana penyiar itu diantaranya adalah membuat berita liputan, kemudian juga membuat puisi-puisi gitu ya. Nah, jadi waktu itu konten pertama saya yang benar-benar serius adalah saya membuat musikalisasi puisi. Kemudian saya membuat tips seputar public speaking atau MC dan tips seputar siaran. Kenapa sebaiknya teman-teman membuat konten yang itu menjadi passion atau juga keahlian teman-teman supaya tidak susah untuk membuatnya, dan ketika teman-teman menyampaikan sesuatu tema dalam video tersebut, teman-teman bisa lebih lancar, lebih meyakinkan buat yang menonton. Coba misalnya nih, saya seorang announcer, seorang MC, seorang penyiar radio, kemudian saya disuruh berbicara tentang pertanian, pasti saya akan berbicara dengan sangat teks ya, membaca gitu loh, dan itu tidak akan membuat audiens itu yakin. Nah, yang ketiga ini yang sangat harus dikuasai adalah belajar editing video. Sekarang di handphone ada banyak sekali aplikasi editing video yang bisa dipakai untuk membuat konten YouTube, mulai dari KineMaster, kemudian ada CapCut, ada Viva Video, dan masih banyak lagi lainnya yang itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk membuat konten video. Saya sendiri itu hanya memakai aplikasi di handphone, yaitu KineMaster. Oke. Selanjutnya adalah belajar public speaking atau presentation skill. Kenapa ini penting sekali? Ya, karena ketika kita menjadi seorang content creator, kita harus menyampaikan sesuatu kepada penonton video kita gitu loh. Ketika kita berbicaranya itu tidak menguasai teknik-tekniknya, intonasinya sangat tidak beraturan, kita nggak ngerti apa itu power, apa itu volume, dan lain sebagainya, maka besar kemungkinan orang itu tidak akan tertarik melihat video kita. Karena apa? Kita menyampaikannya aja itu nggak meyakinkan gitu loh, ya kan? Kemudian yang kelima adalah belajar manajemen channel YouTube ya. Jadi teman-teman itu kalau
lebih dalam gitu ya, lebih dalam mempelajari YouTube, ternyata membuat YouTube itu agar lebih menarik itu ternyata bisa kita pelajari satu persatu dari fitur-fitur yang ada di YouTube. Misalnya nih, foto profil ya kan, pilih foto profil yang meyakinkan. Kemudian ada sampul channel, buat sampul channel yang simple tapi menarik. Kemudian bagaimana itu thumbnail, bagaimana menyeting video kita di YouTube, apakah public atau private, atau bagaimana kita mengatur penayangan, apakah mau dibuat tayang perdana atau enggak, itu bisa kita pelajari dan itu bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan performa kita. Selanjutnya adalah teman-teman yang tidak kalah penting adalah menambah teman, terutama yang memang mereka aktif membuat konten di YouTube ya. Cari komunitas YouTuber. Kalau saya di Kebumen itu ada komunitas YouTuber Kebumen. Jadi saya ikut grup WA-nya, grup Facebook-nya. Nah, di grup itu saya biasa sharing link video terbaru saya sehingga teman-teman yang lain bisa menonton video kita atau bahkan nanti bisa menjadi subscriber dari channel kita. Nah, berikutnya adalah belajar dari senior yang sudah lebih dahulu maju. Jadi kalau teman-teman pengen monetisasi ya channelnya, carilah orang-orang yang memang dia itu channelnya sudah dimonetisasi. Kemudian kita bisa belajar sama mereka, tanya-tanya gimana dulu prosesnya, kemudian apa resepnya bisa sukses monetisasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan banyak sharing, bahkan kita bisa mendapatkan energi dari mereka sehingga kita semangat dan terpacu untuk bisa monetisasi. Kemudian teman-teman juga harus konsisten membuat konten. Jadi buatlah konten minimal 1 minggu itu 1 konten. Jangan sampai membuat konten sebulan sekali. Bagaimana bisa berkembang ya kalau membuat konten aja sebulan sekali? Orang itu atau penonton kita itu sebenarnya mereka tuh terus menunggu kehadiran video terbaru dari kita gitu ya. Jadi usahakan rutinlah minimal seminggu sekali membuat konten dengan konten yang bervariasi dan konten-konten yang bisa memberikan informasi bermanfaat untuk subscriber kita. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, pelajari analitik di channel YouTube kita. Jadi kalau di channel YouTube itu kita sudah punya YouTube Studio, kita bisa melihat nih analitik video kita, video yang paling banyak penontonnya dalam 28 hari terakhir ini itu apa ya. Kemudian video yang paling banyak viewsnya itu yang mana, yang menyumbang jam tayang paling banyak itu yang mana, itu bisa kita pelajari analitiknya. Hasil dari analitik ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat konten selanjutnya. Jadi misalnya kalau saya nih sementara ini masih membuat konten yang random, jadi campur aduk. Nah, dari situ, dari analitik itu kita bisa melihat ya, atau saya bisa melihat nih, oh ini video dengan tema yang seperti ini yang paling banyak viewsnya. Berarti saya harus maksimalkan video dengan konten yang analitiknya paling bagus. Itu akan membantu teman-teman untuk mencari konten video yang secara efektif. Artinya kita membuat konten tapi itu ditonton, daripada kita nggak punya acuan, kita asal serampangan bikin konten, maka kita nggak tahu nih ini sebenarnya dibutuhkan nggak sama penonton kita. Tapi kalau kita membuat konten berdasarkan hasil analitik, sudah pasti ya besar kemungkinan video itu akan banyak ditonton oleh subscriber kita. Nah, yang ke-10 adalah tentukan target. Teman-teman mau monetisasi dalam jangka waktu berapa lama nih? 1 bulan? 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun ya. Jadi target itu akan memacu energi dari teman-teman untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau saya kemarin memang ini aja ngalir gitu ya, ngalir aja. Kemarin ngalir aja, sebenarnya sih ingin secepatnya bisa monetisasi. Cuma saya sih realistis aja bahwa saya masih pemula gitu ya. Saya masih pemula, masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak bikin video. Jadi kemarin saya tetapkan sebenarnya minimal 1 tahun saya aktif membuat konten, saya bisa monetisasi. Tapi alhamdulillah ternyata dalam waktu 10 bulan saya bisa monetisasi.
Nah, ini yang sangat penting sekali teman-teman. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin membuat konten ini, konten itu. Kemudian kita sudah belajar analitik video. Kita sudah banyak bergabung dengan komunitas. Yang sangat-sangat penting adalah berdoa, minta sama Allah gitu ya. Supaya Allah bisa membantu kita, supaya Allah bantu kita, supaya Allah mampukan kita mencapai target monetisasi kita. Karena apa? Karena yang namanya kita hidup itu kan ada ikhtiar, ada tawakal. Ikhtiar kita adalah dengan bekerja, rajin membuat konten, belajar dan lain sebagainya. Tawakal itu adalah berdoa memasrahkan semuanya sama Allah. Yakinlah, waktu kita monetisasinya itu kapan, itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Saya dari Iswanto, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya ceritakan atau saya sharekan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye-bye.